Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru yang saya hormati, satu hal yang perlu dicamkan oleh kita semua bahwa potensi itu tidak akan menjadi sebuah prestasi kalau tidak dipupuk atau dilatih. Nah, oleh karena itu dalam olahraga itu ada adagium yang mengatakan juara itu dihasilkan, bukan dilahirkan. Artinya apa? Selain bakat, memerlukan latihan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi soft skill kita kali ini. Yang pertama berkaitan dengan keanggotaan UKM. Apakah mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan berolahraga boleh menjadi anggota UKM? Dari sisi aturan sebenarnya boleh menjadi anggota UKM, tapi UKM itu tujuannya untuk mengembangkan prestasi anggotanya. Nah, oleh karena itu yang belum memiliki kemampuan berolahraga sebaiknya menyalurkan hobinya di kelompok di fakultas yang memiliki kegemaran bidang olahraga yang sama, dengan ikut serta di kegiatan di UKMF, ya, unit kegiatan mahasiswa fakultas, sehingga akan terakomodasi keinginan Anda untuk berekspresi dalam hobi berolahraga, karena di fakultas itu ada misalnya klub futsal, kemudian klub sepak bola yang memiliki hobi yang sama. Nah, karena UKM itu menampung teman-teman yang memiliki kemampuan yang sudah cukup tinggi dan bisa dilatih, kemudian menjadi berprestasi. Itu pertanyaan dan jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah fasilitas yang ada di UNY itu, fasilitas olahraga, bisa dipergunakan oleh mahasiswa UNY. Pada dasarnya seluruh fasilitas olahraga yang ada di UNY itu bisa dipergunakan oleh mahasiswa UNY, tetapi dengan catatan. Yang pertama, tentu saja ada ketentuan yang harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas olahraga. Karena sebagian besar fasilitas yang ada di UNY itu dipergunakan untuk perkuliahan mahasiswa FIK UNY. Dan perlu juga teman-teman ketahui, lapangan atau fasilitas olahraga bagi FIK UNY itu merupakan laboratorium. Ya. Sehingga dengan demikian ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati ketika kita akan menggunakan fasilitas itu. Di kolam renang misalnya tidak boleh sembarang orang mempergunakan itu, ada ketentuan. Mahasiswa UNY boleh, tetapi harus memberikan kontribusi dengan tarif tertentu. Di tempat-tempat lain, fasilitas yang lain boleh dipergunakan, tentu saja pertama-tama harus meminta izin dulu pada pengelola. Karena harus ada pengaturan jadwal yang harus ditaati oleh semuanya, sehingga itu berkaitan dengan manajemen pemeliharaan dari fasilitas-fasilitas itu. Misalnya lapangan itu ya tidak boleh dipergunakan sepanjang minggu. Satu minggu itu harus ada satu hari istirahat, memberi kesempatan rumput itu untuk beristirahat, tidak dipergunakan terus-menerus. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu berkaitan dengan apakah ada penghargaan khusus atau pengaturan khusus bagi mahasiswa UNY yang mengikuti pemusatan latihan nasional atau pemusatan latihan di luar kampus.
Ya, tentu saja untuk ini ada pengaturan khusus. UNY karena memiliki program pemanduan bakat khusus olahraga, tentu saja sudah menyiapkan kondisi ini. Artinya, kalau mahasiswa itu meminta izin untuk mengikuti pemusatan latihan di luar kampus, UNY akan memberikan izin. Nah, bagaimana supaya perkuliahannya tidak tertinggal? Ada dua cara. Cara yang pertama itu biasanya dosen dan prodi itu mengatur dengan blended learning. Sehingga sambil di pelatnas yang bersangkutan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Ya, kalaupun nanti sudah agak tinggi, biasanya teman-teman itu diminta untuk konsentrasi pelatnas. Ya, diminta cuti, ya, kalau belum cuti. Nah, kemudian yang ketiga, pelatnas jalan terus, nanti hasilnya, prestasinya akan diakui sebagai pengganti perkuliahan, namanya peraturan RPL, rekognisi pengalaman lampau. Jadi misalnya kalau juara Indonesia, juara ASEAN ya, dalam satu kejuaraan, nah itu bisa diakui sebagai tugas akhir, sebagai KKN, sebagai PPL, dan sebagai kuliah yang lain dengan mengajukan prestasi itu ya, ke Bapak Rektor, nanti Bapak Rektor akan mengeluarkan keputusan untuk mengakui itu. Sehingga dengan demikian prestasi jalan, perkuliahan juga tidak terganggu. Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga saya kira. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan apakah mahasiswa yang tidak mengikuti UKM bisa mewakili UNY, menjadi tim UNY. Secara umum, boleh-boleh saja mahasiswa UNY mewakili UNY, asal tentu saja berprestasi yang tinggi. Nah, dengan demikian, sebenarnya kalau mahasiswa itu memiliki prestasi yang bagus dan dipandang memiliki atau pantas untuk mewakili UNY, ya bisa diberangkatkan walaupun bukan anggota UKM, tetapi sebaiknya yang menjadi anggota UKM, karena UKM itu untuk menggodok, menyiapkan dan meningkatkan prestasi olahraga para mahasiswa UNY. Itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 5 berkaitan dengan apakah atau bagaimana caranya untuk menghilangkan, mengurangi kekecewaan, mengurangi down saat menderita kekalahan. Nah, untuk menghadapi ini, sebenarnya kan seorang atlet itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi dua hal ketika dia bertanding itu, menang atau kalah. Walaupun seluruh proses persiapan itu kita berkeinginan untuk menang. Namun demikian, karena di olahraga kompetisi itu hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Dan ketika kita memasuki lapangan, memasuki pertandingan, kita itu sebenarnya sudah bisa memprediksi hasilnya seperti apa.
apakah menang atau kalah. Sehingga kalau kita kalah, sebenarnya kita sudah siap menghadapi itu. Kalaupun kita kalah, ya mungkin wajar 1-2 hari kita agak terganggu dengan kekalahan itu. Tetapi 2 hari berikutnya, seharusnya sudah kita berprasyarat. Karena itu konsekuensi dari kita mengikuti sebuah kompetisi. Dan itu diterima saja dengan wajar. Ya mungkin kita off dulu dari kegiatan olahraga, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol gitu. Sehingga suasana hati kita agak tenang. Atau kalau kepepetnya, ya Anda konsultasi ke psikolog. Kan di olahraga itu ada yang psikologi olahraga. Nah, supaya kita atau kita ngobrol dengan teman, mencurahkan unek-unek, ya, sehingga kemudian kita merasa plong. Jadi ada penyaluran yang positif dari kondisi itu, sehingga dengan demikian down Anda itu tidak terus-menerus, tapi ada batasnya. Down, ya, seperti saya katakan tadi, merupakan hal wajar. Menjadi tidak wajar kalau itu terus-menerus atau keterusan. Ya. Karena olahraga itu ya, ada nilai-nilai sportivitas itu. Sportif, toleran, ya, disiplin, jujur. Ya, akui saja bahwa kita memang lawan lebih baik. Coba Anda perhatikan. Ketika ada wawancara terhadap juara dan wawancara berikutnya. Hal pertama biasanya yang dilakukan atau diucapkan oleh juara itu ucapan terima kasih. Ya, kalau kita yang di Indonesia biasanya kepada Allah dan kepada pihak-pihak yang mendukung kita. Dan yang penting lagi biasanya kemudian mereka memuji lawannya, walaupun lawannya itu dikalahkan. Ya. Yang mengatakan lawan sudah bekerja keras, bermain bagus, tapi kami lebih beruntung. Nah, itu salah satu bukti bahwa ada sportif di situ, ada jujur di situ, ada sikap menghormati. Nah, itu semua menunjukkan bahwa olahraga itu memang membuat pelakunya itu menjadi pribadi yang utuh, ya, yang tahan banting. Jadi kalau kalah sekali itu ya tidak apa-apa, ya, nanti kemudian bisa diterima dengan lapang dada. Ya. Nah itu semua jawaban atas 5 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, sehingga dari diskusi kita, dari jawaban yang saya sampaikan, ya, saya ulangi sekali lagi bahwa kegiatan berolahraga dan kegiatan di kampus itu memiliki peran dan fungsi yang positif untuk perkembangan kita. Ya. Coba Anda perhatikan, ada 2 kegiatan di luar negeri itu yang membanggakan Indonesia dan menyebabkan bendera pusaka kita itu berkibar. Yang saya tahu baru 2 kegiatan. Yang pertama itu kunjungan resmi Presiden. Yang kedua itu ketika atlet Indonesia memenangkan kejuaraan di luar negeri. Pasti bendera Indonesia akan naik ketika ada upacara penghormatan pemenang. Jadi dengan demikian, melalui olahraga itu kita bisa meningkatkan kebanggaan Indonesia di percaturan dunia. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menyumbangkan kemampuan kita melalui olahraga? Tadi saya sudah menyatakan bahwa menjadi juara itu bukan dilahirkan, tapi dihasilkan. Artinya apa? Artinya untuk menjadi juara itu bakat saja tidak cukup.
tapi harus kemudian dipupuk, dilatih, dibentuk dengan latihan yang teratur, berkesinambungan, dan sistematis. Nah, UKM dan juga program pemanduan bakat khusus olahraga itu memberikan kesempatan pada teman-teman yang memiliki kemampuan berolahraga untuk mengembangkan dirinya di Universitas Negeri Yogyakarta. Syukur-syukur Anda itu membawa nama baik atau menjadi tim UNY untuk berkecimpung di pentas olahraga nasional atau internasional, sehingga dua-duanya untung. Anda sendiri untung, UNY beruntung. Nah, Anda beruntung karena nanti hasilnya itu akan dinilai sebagai RPL tadi. Ya, Anda membawa nama baik. Dan jangan lupa, prestasi akademik pun tidak tertinggal dengan berkegiatan olahraga ini. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini, selain kegiatan kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler, penting pula Anda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Akan Anda peroleh yang namanya tadi soft skill itu. Ya, kalau yang di perkuliahan kan Anda peroleh di hard skill. Nah, penting pula untuk bekal Anda menjalani karir, menjalani kehidupan itu soft skill. Kemampuan-kemampuan yang tidak Anda dapatkan di bangku perkuliahan, ya Anda dapatkan di kegiatan ekstra. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau yang di olahraga, saya beri tip, coba Anda pilih cabang atau nomor olahraga yang saingannya itu sedikit, peminatnya sedikit, sehingga Anda nanti jadi pemain inti. Ya, yang banyak itu kan sepak bola, bola voli, bola basket. Nah, yang lain-lain masih kecil-kecil ininya. Nah, kalau Anda belum bagus, Anda latihan di sana, karena saingannya sedikit, Anda kemudian jadi tim inti. Nah, kalau sudah jadi tim inti, itu Anda kemana-mana itu gratis. Dan kemudian yang penting lagi dengan kegiatan olahraga itu, Anda akan mengembangkan jejaring dengan teman-teman mahasiswa di luar UNY atau di luar Jogja. Nah, ini yang perlu Anda camkan. Tentu saja ini sebagai bekal, tambahan bekal supaya Anda nanti begitu lulus ini memiliki banyak pengalaman selain pengalaman di perkuliahan. Nah, saya kira itu beberapa catatan yang perlu saya sampaikan pada Anda semua. Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta. Mudah-mudahan Anda sehat, selamat, dan sukses menyelesaikan tugas Anda. Saya tahu bahwa perjuangan Anda untuk masuk itu tidak mudah. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa Anda mampu menyelesaikan tugas dari orang tua. Karena salah satu cara untuk mengubah status sosial ekonomi Anda adalah melalui pendidikan. Nah, alat itu sekarang sudah ada di genggaman Anda. Tinggal bagaimana Anda mempergunakan kesempatan yang Anda miliki itu sebaik-baiknya supaya Anda meraih sebagian cita-cita Anda. Demikian, sekali lagi selamat dan sukses. Insya Allah Anda akan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.